Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Baik, hari ini kita masuk materi pembelajaran yaitu tentang teks biografi. Apakah kalian kenal tokoh ini? Atau tokoh ini? Nah, tokoh ini siapa? Ketika kita lihat fotonya, tentu kita sudah membayangkan apa saja latar belakangnya, apa saja karya yang telah dihasilkannya. Baik, selanjutnya apakah kalian kenal tokoh ini? Semua tentang hidup seorang tokoh itu disebut dengan teks biografi. Apa itu teks biografi? Kata biografi berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup, grafen artinya tulisan. Jadi, teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang menyajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, hingga kisah sukses orang yang sedang diulas. Ada beberapa isi teks biografi. Yang pertama yaitu riwayat pendidikan. Yang kedua, pandangan hidup tokoh. Yang ketiga, perjuangan. Yang keempat, keberhasilan. Yang kelima, keistimewaan. Dan yang keenam, hal yang bisa dicontoh. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Ada 3. Yang pertama, teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Nah, di sini penulis teks biografi harus bersifat objektif. Dalam arti kata, ia tidak boleh memuji berlebihan atau menjelekkan si tokoh yang ada di dalam teks biografi tersebut. Kemudian ciri yang kedua, teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seseorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga dijadikan sebagai teladan. Kemudian ciri yang ketiga, teks biografi harus memiliki struktur yang jelas. Adapun struktur teks biografi terbagi atas 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang merupakan pengenalan atau pembukaan yang berisi informasi dasar seorang tokoh. Misalnya nama, keluarga, tanggal lahir, dan informasi dasar lainnya yang diperlukan. Yang kedua yaitu peristiwa. Bagian ini berisi peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami oleh tokoh yang diuraikan dalam bagian ini. Kemudian yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini merupakan simpulan serta komentar dari penulis. Di bagian ini biasa ditunjukkan hal-hal yang patut dicontoh dari tokoh tersebut. Namun, bagian dari reorientasi ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan, boleh juga tidak. Selanjutnya ada fungsi teks biografi. Yang pertama menceritakan pengalaman hidup tokoh. Yang kedua memetik hikmah keteladanan dan kearifan tokoh yang dikisahkan. Yang ketiga sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Yang keempat mendokumentasikan sejarah. Yang kelima menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Yang keenam mengintimasikan kekuasaan dan pemikiran tokoh. Berikut ini adalah salah satu contoh teks biografi. Nah, contohnya adalah biografi B.J. Habibie.
Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Perihal pendidikan, B.J. Habibie pernah menempuh studi di Institut Teknologi Bandung atau ITB jurusan Teknik Mesin tahun 1954 selama 6 bulan. Selanjutnya B.J. Habibie meneruskan studinya di Aachen, Jerman, tepatnya di Rheinland-Westfalisch Technische Hochschule atau RWTH. Nah, bagian itu disebut dengan bagian orientasi karena dalam teks tersebut berisi tentang riwayat B.J. Habibie, tentang tanggal lahir, kemudian anak keberapa, nama orang tua, dan nama istri serta keluarganya. Selanjutnya, awal mula karir B.J. Habibie adalah saat masa pemerintahan Presiden Indonesia Soeharto. B.J. Habibie diminta ke Indonesia saat beliau sudah ada di Jerman. B.J. Habibie mengawali karirnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun, terhitung sejak 1978 sampai 1999. Namun beliau sudah bekerja di Jerman di berbagai macam perusahaan besar yang berkaitan dengan penerbangan serta konstruksi pesawat terbang. Penetapan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika krisis moneter 1998 terjadi. Presiden Soeharto mundur, kemudian digantikan B.J. Habibie mulai 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Adapun karir B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 dimulai pada 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998 pada Kabinet Pembangunan ke-7. B.J. Habibie pernah membuat rancangan proyek pesawat terbang CN-235 bersama insinyur-insinyur dari Spanyol, CASA. Rancangan berupa prototipe yang dibuat tersebut berhasil mengudara di akhir tahun 1983. Kiprah B.J. Habibie dalam dunia penerbangan Indonesia juga sangat besar. B.J. Habibie berhasil memanfaatkan kecerdasannya untuk membuat N250 Gatot Kaca, pesawat pertama di Indonesia di tahun 1995. N250 Gatot Kaca dapat mengangkut hingga 50 penumpang serta bisa diperbesar menjadi 70 penumpang. Pesawat tersebut tidak hanya dirancang B.J. Habibie seorang diri, tetapi bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Perjalanan karir B.J. Habibie dan kiprahnya untuk negeri ini terbilang mulus dan menginspirasi para anak muda. Di balik kesuksesan beliau, ada sosok penyemangat yang tidak pernah lengah mendukung, yaitu Hasri Ainun Basari, sang istri. Kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun bahkan diangkat ke layar lebar dan ditonton oleh jutaan masyarakat. Beliau terkenal sebagai laki-laki yang setia dan sangat menjaga cintanya kepada Ainun. Masing-masing dari mereka adalah siswa yang cerdas di kelasnya saat berada di sekolah menengah. Bahkan guru di sekolahnya ada yang menjodohkan B.J. Habibie dan Ainun jika menjadi suami istri akan menurunkan anak yang pintar. Ternyata saat lulus sekolah menengah, B.J. Habibie meneruskan studinya ke Jerman. B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah benar-benar dekat. Mulanya B.J. Habibie tidak menaruh rasa pada Ainun, tetapi sang ibu ingin mereka menikah meskipun saat itu B.J. Habibie masih belum tertarik dengan hal yang berkaitan dengan percintaan, karena masih fokus menyelesaikan studi. Saat itu B.J. Habibie sedang menyelesaikan studi doktornya. Kesibukannya tidak hanya kuliah, tetapi juga bekerja di Institut
konstruksi ringan Einstein. Kisah cinta B.J. Habibie berubah saat beliau dibawa sang adik, Fani, untuk bertandang ke rumah Ainun yang sudah dewasa. B.J. Habibie kagum pada pemikiran Ainun yang kritis dan menaruh perhatian pada peran mahasiswa, sehingga merasa bahwa Ainun bisa mengimbanginya sebagai lawan bicara. Hubungan B.J. Habibie dan Ainun yang semakin dekat berlabuh sampai pelaminan pada 12 Mei 1962 di Bandung. Tak lama kemudian mereka pindah ke Jerman dengan kesibukan Ainun mengurus rumah tangga sedangkan B.J. Habibie sebagai pencari nafkah. Tahun-tahun pertama merupakan tahun-tahun yang sulit karena kondisi ekonomi B.J. Habibie belum stabil. Lambat laun saat sang anak mulai besar, Ainun bisa menitipkannya dan ia mendaftar bekerja sebagai dokter di Hamburg. 2 tahun kemudian, Ainun memutuskan untuk berhenti kerja karena sang anak bungsu sakit. B.J. Habibie dan Ainun adalah pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Saat Ainun sakit kanker ovarium, B.J. Habibie menemani pengobatannya hingga Ainun menghembuskan nafas terakhir. Selama berkarir, Ainun selalu melindungi B.J. Habibie dengan instingnya yang tajam. Saat Ainun meninggal, B.J. Habibie seperti kehilangan semangat hidup dan berusaha menyembuhkan diri dengan menulis buku Habibie dan Ainun. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2009 setelah istrinya Ainun meninggal pada 24 Maret 2010. Bagian itu disebut dengan bagian struktur yang kedua, yaitu peristiwa. Kemudian selanjutnya bagian terakhir yaitu reorientasi. Demikian informasi terkait contoh teks biografi B.J. Habibie singkat dan strukturnya bahasa Indonesia yang bisa kamu jadikan informasi tambahan saat diminta membuat teks tersebut. Masih ada aspek kehidupan lainnya dari B.J. Habibie yang bisa diangkat ke dalam teks biografi sehingga teks yang dibuat lebih lengkap. Semoga bermanfaat. Dalam teks biografi ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu pronomina. Banyak menggunakan kata ganti pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, ia, beliau, bapak pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tokoh yang diulas. Contohnya berlari, membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adjektiva. Sering menggunakan kata adjektiva atau kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat tokoh. Contohnya rajin, santun, hebat, dan sebagainya. Kemudian kata kerja pasif. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, dipilih, ditugaskan, diberi, dan sebagainya. Kemudian, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran sang peran tokoh. Contohnya menginspirasi, memahami, mencintai, dan sebagainya. Dan yang terakhir konjungsi, preposisi, dan nomina. Sering menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya selanjutnya, sebelum, kemudian, hingga, sampai, pada tanggal, hingga, dan sebagainya. Teks biografi merupakan tulisan non-fiksi, jadi harus berdasarkan pengalaman yang fakta atau benar-benar terjadi. Maka dari itu, teks biografi tidak boleh direkayasa, dikarang, ataupun dibuat-buat, karena teks biografi bersifat fakta atau aktual. Sekian penjelasan dari teks biografi, semoga bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.